Shalom, salam sejahtera, salam jumpa kembali bersama channel ini Evangelion, Injil, kabar baik Yesus Kristus untuk kita semua manusia di muka bumi. Di edisi kali ini saya akan membagikan dua buah ceramah khotbah berbeda dari dua wanita berbeda dari latar belakang agama berbeda. Yang pertama dari Kristen yang saat ini telah menjadi seorang muslimah atau yakni memeluk agama Islam. Dan yang satu dari penganut Hindu dan kini telah menjadi seorang pendeta GKI di tanah Papua. Dari kedua ceramah wanita berbeda ini, yang pertama dari mantan Kristen yang dulu rajin sekali memurtadkan teman-temannya, bahkan memurtadkan suaminya untuk memeluk Kristen dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, kini telah berpindah ke agama Islam. Namun, semua yang dia murtadkan tetap percaya kepada Yesus Kristus. Karena hanya kepada Yesuslah jalan menuju keselamatan. Sedangkan untuk wanita kedua dari mantan Hindu yang berpindah keyakinan dan percaya kepada Yesus Kristus, tidak sedikit pun dia menjelek-jelekan agama sebelumnya. Dan dia setelah menjadi seorang pendeta, yang terus dia kabarkan adalah kabar baik Evangelion, Injilnya Yesus Kristus. Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman silakan menilai sendiri setelah menonton video ceramah kedua wanita berikut ini, dan teman-teman silakan meninggalkan jejak teman-teman di kolom komentar video ini agar saya tahu penilaian teman-teman sekalian tentang kedua wanita di video saya kali ini. Oke, langsung saja kita saksikan bersama-sama video mereka berikut ini. Yang pertama dari mantan Kristen dan yang kedua dari mantan Hindu. Saya bersyukur sekali saya berada di tengah-tengah keluarga saya Muslim. Tidak pernah terbayang saya berdiri di sini. Banyak orang Kristen takut masuk Islam, takut nggak punya saudara. Beberapa orang yang telah berkonsultasi pada saya, tinggal syahadat, mereka masih berat meninggalkan Kristen. Bu, Tuhan Yesus berkati. Karena takut tidak punya teman. Tapi hari ini saya merasa berbahagia sekali. Sekali lagi saya katakan saya merasa berbahagia sekali. Saya berada di tengah-tengah saudara saya muslimah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Secara manusia, resmi tahun 2004, saya sudah terkena PHK, pemutusan hubungan keluarga. Oleh nenek saya tidak lagi diakui sebagai seorang cucu. Oleh bapak ibu saya tidak lagi diakui menjadi anak. Oleh adik-adik saya tidak lagi diakui sebagai kakak. Oleh om tante saya, pak de bude saya tidak lagi diakui sebagai keponakan. Mungkin bagi seorang ibu, yang terberat adalah sebagai seorang ibu, saya resmi malam 27 Ramadan 2004 tidak lagi diakui sebagai ibu oleh satu-satunya anak kandung saya. Kenapa? 30 tahun saya mencari sebuah kebenaran. Kenapa saya butuh waktu 30 tahun? Karena tidak ada teman-teman saya Muslim yang bergaul dengan saya, yang mendakwahkan indahnya Islam.
Saya justru mempengaruhi teman-teman saya yang tadinya rajin sholat. Setelah bergaul dengan saya, mereka meninggalkan sholat. Mereka mau saya ajak makan babi, mereka mau saya ajak Natalan. Bahkan suami pertama saya adalah seorang ketua pengajian dan aktivis mahasiswa Islam yang saya murtadkan tahun 85. Keluarga saya sampai hari ini masih Kristen semua. Orang tua saya menginjili di Pulau Lombok sampai hari ini. Berita yang terakhir saya dengar, ibu saya menjadi salah seorang ketua pendirian gereja di Lombok Timur. Tema sentral yang diturunkan oleh Departemen Sinode PI Sinode adalah tegakkan keadilan. Persekutuan Jemaat yang kekasih, kata keadilan berasal dari akar kata adil. Dalam kamus bahasa Indonesia berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, atau netral. Amos pasal 5 ayat 7 hingga ayat 13 merupakan sebuah nyanyian ratapan Nabi Amos yang menyampaikan kesedihannya kepada Tuhan karena dosa-dosa umat Israel. Dalam bagian ini juga dikatakan bahwa orang Israel justru membenci orang-orang yang bertugas sebagai penjaga keadilan. Dengan meminta hikmat Allah, Amos menjadi pembela orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang di pinggiran. Banyak hal yang kita temui sekarang dalam kehidupan kita. Orang-orang yang memperlakukan dirinya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pejabat, tapi justru mereka tidak pernah bersikap adil. Ada sebuah cerita, kalau saudara-saudara masih ingat, dan ketika saudara-saudara menonton sebuah berita, baik di televisi, media sosial, ataupun media massa, masih ingat dengan kasus seorang nenek yang umur 80 tahun, yang dia mencuri satu buah semangka. Lalu dia diproses dalam pengadilan dan kena pidana 5 tahun. Tetapi saudara-saudara ingat tidak? Gayus Tambunan. Gayus Tambunan adalah orang yang merugikan negara begitu besar, bertriliun-triliun. Tapi apa yang terjadi? Gayus Tambunan bisa pergi ke Bali, bisa pergi ke luar negeri, bisa pergi main bulu tangkis di Afrika, dan kemana-mana. Apa perbedaan antara nenek yang umur 80 tahun ini, yang telah mengambil sebuah semangka karena ia adalah orang yang sebatang kara, tidak memiliki saudara, tapi dia juga tidak memiliki pekerjaan karena terlalu tua. Akhirnya dia mengambil semangka satu buah karena lapar. Pemilik semangka melaporkan dia dan dia dijatuhi vonis 5 tahun penjara. Tapi bagaimana dengan Gayus Tambunan? Sampai lalu itu ada Gayus Tambunan pergi jalan-jalan kemana-mana. Seorang yang telah merugikan negara saja, pejabat-pejabat memvonis mereka, pengadilan itu mengulur sehingga ia bisa berjalan kemana-mana. Karena apa? Karena ia memiliki uang banyak, dia bisa berjalan kemana-mana. Karena ia tidak memiliki kasih, tidak melihat dari situasi. Memang mencuri itu adalah dosa, tapi bagaimana ketika ia mencuri untuk apa? Dia sudah tidak mampu
harus mengambil sebuah semangka. Berapa harga sebuah semangka dibanding dengan apa yang dilakukan Gayus Tambunan dengan merugikan negara? Saudara-saudara, adilkah nenek ini divonis 5 tahun dengan sebuah semangka dan Gayus Tambunan kita tidak tahu bagaimana kabarnya, sudah tidak terdengar lagi. Entah dia divonis 5 tahun atau 10 tahun atau berapa tahun, paling karena dia memiliki uang, kasusnya sudah berhenti sampai di sini dan kita tidak pernah mendengar lagi.